Halo guys, balik lagi di channel gue di Anxiety Corner. Udah lama banget gue nggak upload video karena ya banyak hal lah, dari yang sibuk-sibuk ngurus ini itu. Baru nyempetin lagi sekarang. Eh, Hari ini di video gue ini gue mau bahas tentang pentingnya dopamin detox. Apalagi buat orang-orang yang ada anxiety ya. Ntar gue bahas sampai tuntas, gue kupas sampai tuntas. Jangan di skip videonya, penjelasannya memang agak kompleks, tapi didengerin dari awal sampai habis, karena di situ juga gue nanti akan jelasin apa itu dopamin, gimana cara kerjanya. Jadi diikutin terus videonya, oke? Oke guys, jadi di video hari ini tuh gue mau jelasin apa sih itu dopamin. Jadi kemarin ini udah beberapa waktu yang lampau lah, gue sempet ke dokter endokrin, dan dia kan kalau endokrin itu urusannya sama hormon-hormonnya, sama biasa kaitannya ke diabetes, tiroid, segala macam. Di situ pokoknya gue banyak ngobrol lah, sampai satu titik itu gue ngobrolin masalah dopamin. Sebenarnya apa sih dopamin itu? Dopamin itu tuh hormon yang dikeluarin secara alami di dalam tubuh kita. Itu kalau kita tuh dapat reward, jadi sensasi yang dikeluarin itu rasa senang, rasa semangat, terus bergairah buat ngelakuin sesuatu. Hormon ini tuh udah diciptain Tuhan di badan kita tuh udah bagus banget gitu. Tapi di satu sisi ada yang jeleknya dari dopamin ini di badan kita, kalau kita tuh nggak bisa maintain. Nah, jadi si dopamin ini keluar itu dari tubuh kita, khususnya di otak kita. Itu ada dua dia. Jadi ada yang instan sama yang normal. Nah, nanti di sini gue akan kasih grafik chartnya si dopamin itu sendiri, yang normal sama yang instan. Nah, jadi gimana sih cara kerjanya si dopamin itu? Nah, dopamin itu cara kerjanya dia akan keluar di saat kita tuh kebanyakan mencapai target sesuatu tertentu yang nimbulin kita tuh euforia, rasa senang. Nah, gimana cara kerjanya yang normal? Jadi kalau kita lihat di chartnya itu, yang normal itu dia akan chartnya tuh landai. Jadi dia naiknya pelan, nanti turunnya juga pelan. Nah, kalau yang instan itu dia spike, bentuknya naiknya cepat, turunnya juga cepat. Nah, jadi yang spike ini apakah berbahaya? Bisa dibilang berbahaya, bisa dibilang enggak. Tergantung dari individunya masing-masing. Nah, sekarang gue kasih contoh yang bentuknya tuh landai. Jadi kalau misalnya kalian nih ada ngerjain project apa gitu ya, misalnya di pekerjaan atau di kuliah atau di sekolah, ngerjain tugasnya itu misalnya udah selesai nih dalam target rentang waktu tertentu. Nah, itu dopamin akan keluar di otak kita. Jadi seolah-olah tuh reward, kayak seandainya kita punya pencapaian tertentu yang udah kita usahain semaksimal mungkin, akhirnya tercapai, itu dopamin akan keluar.
Nah, kalau yang spike tuh gimana? Kalau yang spike itu tuh banyak, apalagi di zaman sekarang itu yang di era digital sekarang ya. Apa-apa kita dapatnya tuh mudah sekali. Contohnya, kalau zaman dulu itu dopamin yang instan itu dikaitinnya sama rokok, narkoba, apalagi ya, ya obat-obatan terlarang lah. Kalau sekarang itu eh, lebih relate-nya ke medsos. Jadi di media sosial, fast food. Jadi kayak misalnya kita ngejar like, nge-scrolling, itu dia akan spike. Oh, di zaman dulu itu kalau misalnya kita terima kado dari orang itu dia spike tuh. Nah, yang bikin jadi bahaya itu seperti apa? Ini penjelasan dari dokter endokrin ya. Jadi gue cuma meritel apa yang gue dapat dari ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi sebenarnya nggak masalah si si dopamin ini tuh nge-spike ke atas. Sama sistem kerjanya tuh sama kayak insulin. Jadi kalau kita kebanyakan makan gula itu insulinnya akan spike. Jadi kita gampang lapar segala macam. Tapi gue nggak akan bahas di situ. Gue bahasnya di dopamin ini. Jadi begitu kita spike, itu akan bisa jadi bahaya kalau kita nggak ngelakuin dopamin detox. Nah, dopamin detoxnya ini apa nih? Nah, kalau seandainya udah spike, kita harus menetralisir spike-nya itu dalam kurun waktu jangka waktu tertentu. Jadi setiap individu itu beda-beda. Karena begini, yang jadi permasalahan spike-nya si dopamin ini itu dia efeknya akan bikin ketagihan atau kecanduan. Kenapa bisa bikin kecanduan? Ini cara kerjanya begini. Cara kerjanya begitu. Kalau misalnya kita ngejar like atau kita dapat komen atau kita mengomentari orang atau hate speech yang bisa membuat kita tuh jadi merasa terhibur gitu ya. Kita merasa senang, kita merasa itu kan instan semuanya. Jadi spike-nya itu misalnya dia dari skala 1 sampai 10 ya misalnya. Pertama spike-nya itu di 5, dia turun lagi ke 0. Nah, nanti yang bikin kecanduan itu kalau kita punya sesuatu yang kita kerjain, dia nge-spike lagi, tapi spike-nya itu di 4. Itu akan ngerasa biasa aja atau sama sebelumnya. Jadi spike-nya itu makin lama makin tinggi lagi, itu yang bikin kecanduan. Nah, kalau yang nggak bikin kecanduan kayak gimana contohnya? Contoh yang nge-spike tapi nggak bikin kecanduan. Contohnya kayak kita dikasih kado sama siapa gitu ya, kerabat lah misalnya. Kita dikasih kado ulang tahun. Kita nge-spike tuh. Tapi itu akan netralisir karena kita akan dapat kadonya lagi tuh di tahun depan. Jadi lama. Nah, ini yang dinamain dopamin detox. Banyak orang nggak sadar. Tapi di zaman medsos sekarang, kita tuh banyak dengan diatur dengan segala macam metode algoritma segala macam ini itu yang kita diwajibkan untuk dapetin like, views, komen segala macam sebagai reward dari apa yang kita usahain. Itu dia nge-spike. Kita scrolling, itu dia nge-spike. Nah, nge-spike itu nggak apa-apa asal kita ada netralisirnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi kan itu dilakukan hampir setiap hari. Kita scrolling, kita komen, kita like, kita menerima like setiap hari. Kita liatin views setiap hari. Udah berapa sih nih views gue nih, hasil kerja keras gue. Nah, spike itu yang akan bikin kita jadi kecanduan, kita jadi ketagihan.
itu yang bikin repot. Contoh lain selain di medsos itu misalnya fast food. Ini juga sempat kejadian di anak gue. Anak gue itu sempat ada masalah dengan makanan lah intinya. Intinya dia tuh makan yang masakan rumahan itu agak susah. Dia lebih prefer tuh beli dari online. Pokoknya fast food lah. Nah, fast food itu tuh juga bikin dopamin kita jadi spike. Dan kalau itu berangsur-angsur terus, dia akan ningkatin toleransinya. Toleransinya tuh yang biasanya 5 dinaikin 6. Di 6 itu dia akan merasa senang. Nanti di berikutnya kalau misalnya di 6 lagi dia nggak akan rasa senang. Harus di 7. Dan begitu terus sampai spike tinggi. Dan kalau seandainya itu dilakukan dalam rentang waktu yang lama, spike-nya itu makin tinggi, itu yang jadi kekhawatiran. Dan imbasnya itu bisa ke mental. Jadi mental kita itu bisa terganggu. Jadi dari kecemasan, depresi, sampai yang lebih parah itu di brain root. Tapi gue nggak akan bahas jauh ke sana. Gue akan di skupnya gue di kecemasan itu. Itu yang bikin jadi satu concern. Nah, dan itu yang jadi kaitannya di mana orang-orang tuh suka bilang medsos itu bisa ngerubah mental kita. Dimulainya itu tuh ciri-cirinya kita gampang bosen, terus males beraktivitas, sulit bersosialisasi sama orang lain, macem-macem. Jadi itu orang yang suka bilang kecanduan gadget, ya seperti itu. Jadi spike-nya tuh udah banyak dan toleransinya tuh udah tinggi. Untuk mencapai satu kesenangan itu tuh udah susah sekali gitu. Lain halnya kalau seandainya kalian misalnya nih olahraga, itu dopamin yang landai itu akan keluar. Jadi dia nggak akan instan bentuknya untuk kamu dapetin dopamin itu. Kamu harus ada effortnya dulu dari bawah sampai atas. Nanti setelah olahraga terus kalian pergi ngopi sama teman-teman, itu ada effortnya dulu. Itu kalau seandainya diulang, kadang ada orang tuh butuh, aduh males ya olahraga. Nah itu dopamin yang normal, yang nggak gampang didapatnya tuh nggak gampang. Jadi nggak instan. Lain halnya tuh kayak misalnya scrolling, itu tuh kita dengan mudahnya dapat kesenangan dari situ. Dan itu spike-nya tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Yang biasanya gadget itu cuma sejam, naik jadi 2 jam, terus naik berangsur-angsur naik jadi 3 jam per hari, terus jadi sampai 6 jam, main game, itu dopamin kita berlebih di kepala kita. Itu yang bikin kita tuh, kenapa gampang bosen? Gampang bosen itu karena si individu ini ngerasa udah nggak ada hal yang menarik lagi di dalam dirinya untuk ngelakuin ini, tuh udah nggak membuat dia, nggak memuaskan dia, nggak membuat dia tuh mendapatkan kesenangan dari ngelakuin hal itu, karena dia punya tolerance udah tinggi. Itu yang jadi concern. Nah sekarang gimana ya kita untuk menetralisir si spike-nya itu? Salah satu caranya itu dopamin detox. Nah, gue akan bedah di sini dopamin detox-nya itu yang udah pernah gue lakuin, dan ada juga tambahan-tambahan dari dokter endokrin. Gue akan mulai itu biasanya
gue sering terima DM kan dari, nggak tahu deh, mereka suka nonton video ini apa dari subscriber gue atau gimana, gue nggak ngerti. Dia bisa nge-reach IG gue, dia DM, dia ceritain permasalahan anxiety. Biasa hal yang gue lakuin pertama itu gue suruh dia puasa sosmed. Jadi gue pun rutin ngelakuin hal itu, biasanya 2 bulan 1 kali, dan dalam 1 kali itu gue ngelakuinnya bisa 7 hari pertama. Nah, nanti 2 bulan berikutnya 14 hari, 2 minggu gitu, atau sampai 3 minggu. Dan itu gue rutin lakuinnya. Jadi kayak misalnya IG, TikTok, YouTube, itu gue batasin. Jadi gue deactivate account dulu sementara. Nanti balik lagi, accountnya akan balik lagi kalau seandainya memang udah puasa sosmed, itu gue balik lagi. Nah, apa aja yang gue lakuin pada saat gue nggak ngelakuin sosmed, nggak berinteraksi dengan sosmed? Gue berusaha ngelakuin hubungan sosial tuh yang nyata, bukan ngelakuin hubungan sosial tuh yang maya, di dunia internet. Kadang kan kita udah sering banget ya ngelihat orang tuh, gadget itu tuh udah satu kebutuhan. Even kita lagi nongkrong aja tuh, dan ini gue alamin. Jadi kayak misalnya gue nongkrong sama teman-teman gue di ngopi gitu ya, padahal kita ngobrol bareng nih, kita ngumpul bareng nih, tapi kita nggak ngobrol. Kebanyakan mereka handphonean, lihat IG, scrolling segala macam dan sebagainya. Itu bukan hubungan sosial yang nyata gitu. Jadi gue meminimalisir hal itu. Jadi gue benar-benar pilih lingkungan. Jadi gue pilih teman. Jadi gue banyak gabung di komunitas-komunitas, misalnya komunitas sepeda, terus komunitas lari, olahraga badminton. Jadi di sana itu gue hampir nggak megang gadget, dan gadget itu, handphone tuh gue taruh aja di tas gitu. Yang gue pakai cuma WA, misalnya gue mesti ngabarin orang rumah, gue misalnya pulang telat atau apa gitu, dari pulang badminton mau kemana dulu, mau ke sini dulu. Dan itu yang gue rutin lakuin. Jadi sosialnya, hubungan sosial yang nyata. Terus nggak cuma itu, gue kadang juga ngelakuin olahraga yang ringan-ringan kayak jalan pagi. Jalan pagi pun juga sebenarnya apa? Gue lebih concern sama physical touch. Misalnya gue pegang pohon, atau gue ngerasain jalan nggak pakai sepatu, injak bumi lah istilahnya. Jadi gue ngerasain indera gue itu bekerja semua. Gue melihat, gue mencium, gue merasakan. Itu physical touch sama alam gitu ya. Di komplek aja gitu, misalnya ada rumput gitu, gue rasain rumputnya di telapak kaki gue, rasain batu. Itu membantu, sangat membantu sih untuk kita detox ya, untuk pembersihan dopamin kita yang spike tadi itu. Gue juga gabung ke komunitas di sepatu, sneakers gitu ya. Jadi banyak ngobrol sama mereka. Itu yang harus kalian lakuin kalau untuk mau dopamin detox. Karena gini, gue pernah sempat ngebayangin, tapi ini boleh dicoba direnungin teman-teman. Kalau seandainya nih, satu dunia ini nih, internet tuh mati semua, gimana rasanya? Apa yang akan kalian rasakan dan apa yang akan kalian lakukan? Gue nggak bisa bayangin chaosnya dunia kalau nggak ada internet. Karena kemarin ini gue juga sempat baca berita, katanya ada matahari apa gitu, badai matahari atau apa gitu. Itu bisa ngeganggu internet di dunia.
Nah itu kalau seandainya itu terjadi, apa yang ada di pikiran kalian? Itu dengar berita itu gue juga sempat ada rasa kekhawatiran, cemas, gimana ya ntar kalau nggak ada internet begini-gini dan segala macam. Nah itu jadi kita harus membiasakan diri kita itu berhubungan dengan dunia yang nyata, jangan yang dunia dunia maya. Kita ngelakuin sosialisasi, kita berhubungan sama orang di lingkungan tuh yang positif. Kita ngelakuin physical touch, nggak cuma ke alam ya, ke misalnya ke anak atau ke pasangan. Kita quality time, kita ngobrol, itu sangat membantu untuk dopamine detox. Olahraga, isi hari-hari kalian tuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus di medsos itu kan kita banyak dapat informasi sana sini yang dengan mudahnya. Yang salah satu paling bahaya dari medsos juga di pornografi. Pornografi itu spike-nya tinggi sekali. Kalau nggak salah waktu itu gue baca ada di jurnalnya, lupa gue di jurnal mana, di UK apa di UK kalau nggak salah, UK apa Sweden ya, gue lupa. Itu ada jurnal pornografi itu tingkat kecanduannya itu tinggi sekali dan itu melebihi dari narkoba. Yang kedua itu medsos. Angkanya beda sedikit antara pornografi dengan sosial media ya. Jadi itu kita harus dopamin. Jadi trigger-triggernya segala macam tuh kita harus eliminasi. Kayak porn gitu. Sebenarnya kita nggak ada nih niat nonton porn gitu. Tapi karena konten-konten yang kita lihat di sosial media itu tuh men-trigger kita untuk nonton porn. Nah, itu jadi nonton deh gitu. Itu yang sebenarnya bahaya. Jadi nontonnya itu nggak bahaya, cuma spike-nya itu yang tadi gue jelasin itu yang bikin kita tuh jadi ketagihan. Dan untuk pornografi itu sendiri pun jurnalnya ada sendiri, itu ada riset yang membuktikan itu bikin hidup kita tuh cemas, terus ngerasa nggak bergairah, nggak punya semangat ngelakuin apa-apa tuh, jadi kayak udah nggak ada nilainya, udah nggak ada value-nya. Nah jadi kalau yang masih buat teman-teman yang masih kecanduan sama porn, di stop. Untuk ngatasin kecanduan itu susah. Jadi dulu gue juga pernah kecanduan yang namanya rokok. Itu gue pernah, dan kalau di case-nya rokok itu yang gue lakuin untuk berhenti total itu tuh gue lakuin metodenya cold turkey namanya. Jadi gue berhenti mendadak udah. Karena gue udah pernah nyoba tuh yang namanya orang nyobain dikurangin dulu. Jadi sehari 3 batang, sehari 2 batang. Itu nggak bisa di gue. Jadi gue langsung stop. Nah, dan itu susahnya setengah mati. Susahnya itu 2 minggu lah. Selepas 2 minggu tuh udah biasa, udah normal. Nah, itu yang gue lakuin juga nih sekarang. Kan ada nih metode orang kalau mau ngurangin di smartphone itu kan biasa ada remindernya ya. Kalian tuh udah pakai medsos tuh udah 6 jam loh, ada di remind gitu. Nah, itu nggak berlaku tuh di gue. Kalau gue stop, bener-bener stop 14 hari, 3 minggu, 21 hari gue nggak medsos. Nanti udah lewat itu baru gue buka lagi, nanti 2 bulan baru gue stop lagi. Nah jadi badan kita tuh, otak sama pikiran kita juga terbiasa. Jadi melatih kesadaran kita, dopamine detox itu tuh pentingnya tuh melatih kesadaran kita tuh sama indera kita, sama
lingkungan sekitar, sama orang-orang, itu kita punya interaksi tuh yang benar-benar nyata gitu. Jadi bukan bukan semu itu. Nah, jadi gua mau kasih challenge ke kalian itu kalau seandainya masih apa ya, masih berperang melawan berperang melawan anxiety, coba deh di dimulai dari dopamine detox itu juga. Ini juga salah satu metode yang menunjang si 4P yang pernah gue jelasin di video-video gue sebelumnya. Jadi perubahan pola perilaku kita, terus pola makan, pola hidup, segala macam itu berpengaruh dari dopamine detox ini. Jadi ntar kalau seandainya teman-teman coba jalanin, udah ada hasil, ada atau nggak ada hasilnya itu coba komen di kolom komentar, cerita nanti kalau seandainya ini handphone gue ini kadang suka nggak keluar notif, kalian suka komen tuh nggak keluar notif, jadi gue suka nggak tahu gitu kalau kalian komen. Jadi kadang gue harus buka, kalau seandainya nanti pas gue buka ada respon dari kalian, sebisa mungkin gue akan respon balik gimana cerita kalian. Oke, jadi segini dulu video gue, semoga bisa bermanfaat. Nggak usah di like, nggak usah di subscribe, tinggal cari aja kalau memang butuh masukan-masukan atau denger insight dari gua. Karena buat orang anxiety denger-denger video gini tuh kadang bisa jadi ke-trigger, apalagi kalau kalian yang udah masuk di fase udah mau sembuh, ya di unsubscribe aja channel gua. Nanti kalau seandainya mau denger tinggal cari kan channel gua Ferry Santoso Anxiety Corner. Udah nanti tinggal dengerin, karena itu buat menghindari kalian tuh jadi relapse balik lagi jadi anxiety lagi. Ada beberapa case orang-orang tuh bisa ke-trigger gara-gara nonton video-video kayak begini gitu. Jadi nggak usah di subscribe, ntar kalau misalnya lu subscribe, gua upload, nongol notif, lu buka, lu nonton, jadi ke-trigger lagi. Jadi gue berusaha semaksimal mungkin apa yang pernah gue jalanin, apa yang pernah gue alamin, gue sharing ke lu. Moga-moga bisa jadi bermanfaat buat lo. Oke? Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.